Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong. Kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 10, masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Kita simak di sini ya. Dalam pembahasan materi kali ini akan kita pelajari adalah masalah ekonomi, kemudian sistem ekonomi, dan sistem ekonomi di Indonesia. Nah, masalah ekonomi sebenarnya ini timbul karena adanya ketidakseimbangan antara sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan kebutuhan manusia yang sangat banyak dan tidak terbatas. Sehingga muncullah masalah ekonomi atau disebut dengan kelangkaan di sini ya. Nah, lalu permasalahan ekonomi ini bisa terbagi menjadi dua macam. Ada permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Permasalahan ekonomi klasik ini terdiri dari produksi. Jadi masalah barang apa sih yang akan kita produksi? Jangan sampai kita memproduksi barang hanya mengandalkan apa yang kita bisa saja, sementara masyarakat tidak membutuhkan barang yang kita produksi. Nah, ini jadi masalah, kita harus tahu barang yang kita produksi adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian setelah barang kita bisa produksi dan memang itu dibutuhkan oleh masyarakat, ini juga muncul masalah berikutnya, yaitu masalah distribusi atau penjualannya. Bagaimana kita bisa mendistribusikan ke masyarakat? Ya, jangan sampai barang produksi terus-menerus terus tidak tersampaikan ke masyarakat, akhirnya mandek, ya, tidak berjalan, misalnya numpuk barangnya. Nah, kemudian setelah barang didistribusikan, baru di sini barang akan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, konsumsi itu berarti kegiatannya menggunakan barang atau mengurangi nilai guna suatu barang. Menggunakan barang ini untuk barang-barang yang habis pakai. Kalau mengurangi nilai guna suatu barang berarti untuk barang-barang yang bisa dipakai berulang-ulang. Selanjutnya untuk permasalahan pokok ekonomi modern, ini terdiri dari barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang tersebut diproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, untuk penjelasannya kita lihat berikutnya. What, ya, apa yang akan kita produksi? Terkait penggunaan satu sumber daya tertentu dan produk yang akan dihasilkan. Nah, jadi apa sih yang akan kita produksi ya? Menentukan jenis dan jumlah produk yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian terkait dengan bagaimana cara memproduksi, nah ini adalah teknik produksi yang digunakan oleh produsen dalam proses produksi. Penentuan teknik produksinya, ini perlu mempertimbangkan berapa biaya produksi yang dikeluarkan, kemudian keuntungan yang akan diperoleh. Jangan sampai nanti dengan menggunakan teknik tertentu ternyata biayanya sangat tinggi, biaya produksinya, sementara keuntungan yang diperoleh tidak sebesar biayanya, nanti yang ada malah rugi ya. Kemudian for whom di sini berkaitan dengan segmen pasar atau target pasar, produk yang dihasilkan oleh produsen. Siapa yang akan kita jadikan konsumen, maksudnya ya, kita jual ke siapa barang ini. Nah, berikutnya dari permasalahan-permasalahan ekonomi tadi nanti akan kita atasi atau akan diselesaikan dengan menggunakan sistem ekonomi, yaitu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi negara itu sendiri masing-masing. Ya, jadi tidak bisa disamakan antara negara yang satu dengan yang lain. Nah, sistem ekonomi yang tersedia ini macam-macamnya. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau bebas atau liberal, disebut dengan kapitalis ya, dan sistem ekonomi campuran. Nah, sekarang ini penjelasan untuk sistem ekonomi tradisional. Pada sistem ekonomi tradisional, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. Jadi ini kita tidak perlu belajar melalui pendidikan ya. Tapi ini berasal dari nenek moyang kita. Kita tahu dari orang tua kita tahu dari keturunan yang terdahulu dan seterusnya itu ya, dari turun temurun. Sistemnya barter. Jadi pemenuhan kebutuhan masyarakat ini ditukarkan ya. Yang punya barang ini dia tidak punya, silahkan ditukar. Jadi tukar barang dengan barang. Pembagian kerja belum ada, ya, belum ada pembagian kerja. Jadi semua dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya, masyarakat mau membuat pakaian, maka mulai dari mengukur, mulai dari memotong, menjahit, sampai dengan finishing, semua dikerjakan sendiri.
Berbeda dengan kalau yang sudah maju ya, sistem ekonomi yang sudah maju. Nah, di sini ada pembagian kerja. Jadi yang mengukur sendiri, yang motong sendiri, yang masang kancing sendiri. Seperti itu pembagian kerja. Berikutnya adalah masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. Nah, ini yang tidak bisa dihilangkan, susah karena katanya nggak boleh menurut tradisi ini karena masih ada kepercayaan. Kemudian alat atau teknologi produksi masih sangat sederhana, tradisional ya. Berikutnya untuk sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, ini individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Karena apa? Diatur oleh pemerintah pusat ini ya. Semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kemudian hak dan kebebasan individu tidak diakui oleh negara. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diterapkan dan diatur oleh pemerintah. Nah, ini untuk sistem ekonomi komando terdapat kelebihan maupun kekurangan sama dengan sistem ekonomi yang lain ya. Nah, kalau sistem komando di sini baiknya perekonomian akan stabil karena diatur oleh pemerintah ya. Jadi relatif stabil. Yang berikutnya adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Setiap individu atau swasta ini bebas dalam menggunakan barang atau jasa yang dimilikinya. Bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Jadi pemerintah tidak turut campur di sini ya. Tidak intervensi. Kemudian pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi ya, karena yang namanya juga bebas, liberal, pasar. Jadi ini yang memiliki modal dia bisa melakukan apa saja. Terjadi persaingan yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Karena kalau produknya tidak bisa bersaing di pasar bebas, ya dia akan mundur ya, tidak bisa bersaing. Makanya terjadi persaingan yang sangat ketat. Nah, dalam sistem ekonomi liberal ini memang lebih perekonomian cepat maju ya, perekonomian cepat maju. Namun di sisi lain terjadi ketimpangan. Jadi yang memiliki modal yang besar, dia akan maju, cepat maju, tapi yang tidak memiliki modal, dia akan terbelakang. Nah, sistem ekonomi campuran ini merupakan sistem gabungan dari dua sistem ekonomi yang tadi ya, sistem ekonomi pasar atau bebas dan komando. Barang modal dan sumber daya yang vital bagi kebutuhan masyarakat dikuasai oleh pemerintah. Ini hanya yang vital saja nih, campuran ya. Peran pemerintah dan swasta seimbang atau berimbang ya, sebanding. Namanya juga campuran, jadi diambil yang baik-baiknya dari terpusat dan bebas. Pemerintah dapat mengintervensi dengan membuat peraturan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Lalu, sistem perekonomian di Indonesia itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini ya. Produksi diusahakan sebagai usaha bersama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Setiap masyarakat bebas berusaha, tetapi dalam batas dan memenuhi syarat yang berlaku di Indonesia. Artinya bebas, tapi tidak sebebas-bebasnya. Kemudian, sebagian besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta atau individu yang diatur oleh mekanisme harga dan pasar. Perusahaan negara menguasai sektor ekonomi vital bagi hajat hidup orang banyak, seperti listrik dan air. Nah, ini yang dikuasai oleh pemerintah ya. Lalu nilai-nilai dalam perekonomian Indonesia ini mengandung unsur kekeluargaan, gotong royong, kerjasama, keadilan, dan kemandirian. Nah, ini khusus di Indonesia nih ya. Tentu berbeda dengan sistem perekonomian di negara lain. Ya. Demikian untuk materi bab 2 pada kesempatan kali ini mengenai sistem ekonomi dan mengenai permasalahan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.